Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pimpin doa ketua kelas. Ya. Baik, kita absen dulu sebelum kita belajar. Depi Rosalia, Nusirwan, Melisa, Desi Aprilia, Mulyono, Nurika. Mana Nurika ini? Alpa. Gini ya anak-anak ya. Kalau kita tidak bisa hadir ke sekolah atau ada kepentingan atau sakit, tolong beri surat izin ya. Titip sama kawan ya, sampaikan dengan guru. Jadi kalian tidak alpa, kan yang alpa rugi kalian juga ya, bukan guru ya. Yang tidak dapat pelajaran kan kalian juga. Jadi kalau sakit kasih tahu dengan teman ya, kirim suratnya ya, jadi tidak alpa. Ngerti ya anak-anak? Nah, baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang baru. Nah, sebelum memasuki materi yang baru, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Ya, siapa yang ingat? Ya, betul, Nurik. Siapa namanya? Clarita. Nah, betul yang dikatakan Clarita. Minggu kemarin kita belajar tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, Ibu rasa paham ya tentang materi yang minggu kemarin. Nah, hari ini kita memasuki materi yang baru yaitu bioteknologi pangan. Nah, sebelum kita memasuki materi bioteknologi pangan ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita mempelajari bioteknologi pangan. Nah, tujuan dari mempelajari bioteknologi pangan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian bioteknologi pangan. Masa ya kita belajar bioteknologi pangan tapi tidak tahu pengertiannya, tidak tahu apa yang dimaksud dengan bioteknologi pangan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis bioteknologi pangan tersebut. Setelah itu kita akan mengetahui pemanfaatan dari bioteknologi pangan dalam bidang pangan. Nah, keempat kita akan mengetahui mana saja minuman dan makanan yang ada di bioteknologi pangan yang difermentasi ya. Nah, itu tujuan dari bioteknologi pangan. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya, bioteknologi pangan. Nah, ada yang tahu apa itu bioteknologi pangan? Mulyono, Nusirwan, Niken? Nah, yang dikatakan teman kalian sudah benar. Nah, Ibu akan memperjelaskan lagi ya. Jadi, bioteknologi. Nah, bioteknologi. Nah, berarti bioteknologi itu pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Nah, jadi kalau yang bioteknologi pangannya itu aplikasi untuk menghasilkan pangan. Nah, jadi kalau bioteknologi itu pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup ya untuk yang menghasilkan jasa dan produk untuk kepentingan kita ya. Sedangkan bioteknologi pangan itu aplikasinya untuk menghasilkan pangan. Nah, untuk menghasilkan pangan ya. Nah, bidang ilmu dan teknologi yang terkait dengan bioteknologi pangan ini seperti pertanian, bidang ilmu pertanian, peternakan, mikrobiologi, kimia, dan biologi molekuler. Nah, itu termasuk ke dalam bioteknologi pangan. Nah, sampai di sini paham anak-anak apa yang Ibu jelaskan tentang bioteknologi pangan? Paham? Ibu rasa paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu jenis-jenis bioteknologi. Nah, yang tadi kita sudah menjelaskan apa itu bioteknologi pangan. Nah, yang kedua jenis-jenis bioteknologi pangan.
Bioteknologi pangan ini memiliki 4 jenis, yaitu bioteknologi merah, bioteknologi putih atau abu-abu, ketiga bioteknologi hijau, keempat bioteknologi biru. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, bioteknologi merah atau red bioteknologi. Nah, itu cabang ilmu yang mempelajari aplikasi bioteknologi pada bidang medis. Ya, seperti cakupan dari bioteknologi itu seluruh spektrum pada pengobatan manusia oleh tahap preventif, diagnosis dan pengobatannya. Nah, yang itu bioteknologi merah. Kedua, bioteknologi putih atau abu-abu, yaitu bioteknologi yang diaplikasikan pada industri, yaitu pengembangan produksi senyawa baru dan juga pembuatan energi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bioteknologi hijau itu cabang ilmu yang mempelajari aplikasi bioteknologi pada bidang pertanian dan peternakan. Nah, yang keempat bioteknologi biru. Nah, kalau yang bioteknologi biru itu yang dapat mengendalikan proses yang terjadi pada sekitar lingkungan akuatik. Nah, pada yang keempat ini, apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silakan dipertanyakan. Supaya paham, jangan nanti paham tapi tidak paham. Paham? Nah, baik. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, bioteknologi dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional, tradisional dan modern. Berarti dua, yang tradisional dan modern. Nah, bioteknologi konvensional atau yang tradisional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula atau bahan makanan ya, seperti tempe, tape dan kecap. Itu yang tradisional, bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, mikroorganisme itu bisa mengubah bahan pangan, proses yang dibantu oleh mikroorganisme tersebut ya. Misalnya dengan fermentasi tape, tempe dan kecap ya. Itu roti juga termasuk. Nah, sedangkan dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Itu yang modern ya. Yang tradisional dan modern itu berbeda ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu makanan dan minuman yang memanfaatkan penggunaan bioteknologi konvensional ya. Ada dua produk, digolongkan dalam dua produk, itu pengolahannya produk susu dan pengolahan produk non susu. Nah, kalau pengolahan produk susu itu seperti yogurt, keju dan mentega. Nah, itu yang produk pengolahannya melalui susu. Paham sampai di situ anak-anak? Paham? Atau ada yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Nah, selanjutnya itu produk pengolahannya melalui non susu ya. Kita jelaskan satu persatu, kebetulan Ibu juga membawa bahannya agar kalian lebih paham ya. Nah, medianya kalau tidak tahu bahan ya, medianya Ibu bawa hari ini. Nah, yang non susu itu yang pertama kecap. Nah, yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Kalau kecap itu nih. Kecap ya. Nah, kalau kecap itu dalam proses pembuatan kecap itu jamur Aspergillus oryzae ya. Nah, dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu ya. Nah, jadi jamur tersebut bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum tadi. Nah, setelah proses fermentasinya tuh karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya terjadi yang dihasilkan produk kecap. Ya, termasuk sulit untuk membuat fermentasi produk kecap ini ya. Nah, selanjutnya itu tempe. Nah, tempe juga melalui proses fermentasi ya. Nah,
Kalau tempe pembuatannya itu selain diperlukan bahan dasar kedelai juga diperlukan ragi ya. Kalau cuman ada kedelai tidak ada ragi tidak akan jadi tempe ini ya. Nah, jadi ada juga pembuatan tempe itu dari bahan dasarnya dari kacang hijau juga ada ya. Nah, ragi itu ada yang tahu ragi? Nah, ragi itu kumpulan spora mikroorganisme ya. Nah, dalam hal itu kapang. Nah, dalam pembuatan tempe ini memerlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus oligosporus ya. Yang pertama dari genus Rhizopus oligosporus, kedua Rhizopus stolonifer, ketiga Rhizopus arizus, dan keempat apa? Rhizopus oryzae. Nah, itu dari 4 genus jenis kapang ya. Nah, miselium dari kapang itu akan mengikat keping-keping biji kedelai tersebut yang ada pada tempe ini. Nah, dan memfermentasikannya ya. Nah, menjadi produk tempe ya. Proses fermentasinya itu bisa berlangsung sampai 2 hari sampai 3 hari sampai menjadi tempe ya. Nah, menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein ya. Nah, terus perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe sampai 9 kali lipat. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham tentang yang Ibu jelaskan tentang media ini, pembuatan tempe. Nah, selanjutnya itu fermentasi tape ya, yang tadi kecap, tempe. Ya, selanjutnya tape. Nah, tape itu dibuat dari bahan dasar ketela pohon ya, yang menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Nah, pembuatan tape ini juga agak lumayan sulit ya. Nah, selanjutnya anggur. Ibu tapi tidak bawa ya yang anggur ini. Nah, anggur itu kalau dalam bahasa Inggrisnya wine ya. Itu minuman beralkohol ya, yang dibuat dari sari anggur. Jenisnya Vitis vinifera ya. Anggur dibuat dari fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur tersebut ya. Nah, selanjutnya roti. Nah, roti juga melalui fermentasi. Nah, roti itu proses fermentasinya ini dibantu dengan bantuan yeast atau khamir, yaitu sejenis jamur ya. Nah, itu pembuatan roti. Berarti ada beberapa fermentasi makanan. Yang pertama tadi kecap, apalagi tempe, tape, anggur, roti. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang Ibu bawa cuman itu sebagai contoh ya. Paham sampai di sini? Paham? Nah, selanjutnya itu manfaat bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, berarti bioteknologi juga mempunyai manfaat. Nah, yang pertama manfaatnya apa? Anak-anak ada yang tahu manfaat bioteknologi? Ada yang tahu? Nah, baik, Ibu jelaskan ya. Manfaatnya itu menghasilkan produk bahan penyedap ya, yang pertama. 2, menghasilkan produk minuman dan makanan hasil fermentasi asam ya. Ketiga, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Keempat, menghasilkan produk makanan dan minuman nilai gizi yang tinggi. Nah, mengerti? Atau yang ada yang kurang paham? Baik. Nah, jadi kita ulang dari awal ya. Paham? Atau ada yang kurang paham? Jadi anak-anak, kalau fermentasi bioteknologi pangan ini ada berapa tadi? Yang Ibu kasih contoh tadi, medianya ada berapa? Ibu kasih lihat tadi. Ya. Apa? Kecap. Apa lagi? Tempe, ya, betul. Tape, ya. Terus roti, ya. Nah, jadi itu yang
yang non susu ya. Kalau yang pengolahan non susu itu, kalau pengolahan produknya melalui susu itu tadi yogurt, mentega dan keju ya. Nah, baiklah. Jadi ada yang kurang paham? Kalau kurang paham silakan bertanya sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ada yang kurang paham? Paham?